Saudara, ribuan buruh masih terus menyuarakan tuntutan mereka, dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita jumpai reporter SCTV Feby Grace. Feby, bagaimana jalannya aksi para buruh? Ya, Juanita dan saudara, benar sekali siang hari ini ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Ini juga sekaligus bertepatan dengan ulang tahun ke-14 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dan direncanakan akan ada sekitar 50.000 buruh yang ikut dalam aksi unjuk rasa kali ini dari sejumlah daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan juga Karawang. Dan sejumlah titik yang akan menjadi tempat para buruh ini menyampaikan orasi mereka adalah di Bundaran Hotel Indonesia, dilanjutkan dengan di Istana Merdeka, dan juga di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan tadi pagi memang sekitar pukul 10 Bundaran Hotel Indonesia, tempat saya berada saat ini, menjadi titik temu para buruh, dan mereka sempat membacakan orasi mereka di sini. Dan sekarang memang para buruh ini sudah bergerak dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Istana Merdeka dengan berjalan kaki atau melakukan long march. Dan rencananya mereka juga akan membacakan tuntutan mereka di depan Istana Merdeka. Dan ini menyebabkan kemacetan yang cukup luar biasa di sejumlah jalan protokol di Jakarta. Terutama saat ini bisa Anda lihat arus kendaraan dari arah Sudirman menuju MH Tamrin tidak bisa dilewati oleh kendaraan sama sekali. Petugas kepolisian dibantu dengan Satpol PP sesekali hanya mengizinkan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi untuk melewati jalur bus Transjakarta. Namun untuk kendaraan berukuran besar sama sekali tidak diizinkan untuk lewat menuju MH Tamrin ke arah Istana Merdeka ataupun Medan Merdeka Barat. Dan ini menyebabkan antrian cukup panjang di Jalan Sudirman. Sekaligus kami menghimbau kepada Anda yang akan melewati daerah ini untuk bisa mencari alternatif jalan lain bila tidak ingin terjebak lebih lama dalam akibat dari aksi demonstrasi buruh pada hari ini. Dan sejumlah hal yang menjadi tuntutan para buruh ini memang tidak banyak berbeda dengan aksi-aksi mereka sebelumnya. Yang pertama adalah mereka meminta jaminan kesehatan untuk seluruh warga Indonesia sudah bisa dijalankan pada 1 Januari 2014. Memang diketahui pemerintah meminta rentang waktu 5 tahun hingga 1 Januari 2019 hingga seluruh warga Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan. Dan mereka juga meminta adanya dijalankan jaminan pensiun pada 1 Juli 2015. Mereka juga meminta adanya upah layak sesuai dengan daftar kebutuhan hidup layak sebanyak 84 item, tidak 60 item seperti yang ada saat ini. Mereka juga menolak adanya penangguhan kenaikan upah minimum yang dilakukan oleh beberapa perusahaan karena dianggap bertentangan dengan perundang-undangan. Dan yang terakhir mereka juga menolak Inpres tentang gangguan keamanan nasional dan juga menolak disahkannya rancangan undang-undang Kamnas atau keamanan nasional karena dianggap mengekang kebebasan berdemokrasi dan juga pelibatan tentara dalam setiap aksi unjuk rasa. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Presiden KSPI yaitu Said Iqbal. Berikut ini. Kami menolak penangguhan upah minimum di seluruh provinsi Indonesia. Sekali lagi, penangguhan upah minimum yang sekarang ini berjalan tidak sesuai mekanisme Permenaker Trans nomor 231 tahun 2003, yaitu tidak ada audit akuntan publik dan juga tidak ada pembuktian bahwa perusahaan merugi. Oleh karena itu kami akan melawan di seluruh daerah pada gubernur-gubernur untuk mencabut kembali SK penangguhan upah minimum.